IC Family, perkenalkan saya Ben. Semoga semuanya sehat selalu, tetap di rumah, dan jangan lupa saat teduh. Sekarang kita mau mendengarkan renungan dari Pendeta Edi Susanto. Semoga menjadi berkat untuk semuanya. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Obatnya Sederhana. Obatnya sederhana. Siapa sangka jika obatnya begitu sederhana? Inilah hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Naaman, bahwa untuk menyembuhkan penyakit kustanya ternyata dibutuhkan obat yang sangat sederhana. Untuk menyembuhkan penyakit kustanya, ternyata ia tidak perlu melakukan hal yang rumit. Apa yang perlu dia lakukan? Yang perlu dia lakukan adalah mendengar dan melakukan apa yang Elisa katakan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, yang Elisa minta bukanlah sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang aneh. Elisa hanya meminta Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Gampang bukan cara yang ditunjukkan oleh Elisa? Namun demikian rekan-rekan, hampir saja cara yang mudah ini ditolak oleh Naaman. Karena bagi Naaman barangkali caranya begitu sepele, caranya tidak masuk di akal, atau barangkali Naaman berpikir bahwa Elisa bercanda, atau barangkali Naaman berpikir bahwa Elisa menyepelekan apa yang dia hadapi. Yang menjadi pertanyaannya, teman-teman, betulkah Elisa bercanda? Oh, ternyata tidak, rekan-rekan. Elisa tidak sedang bercanda, karena apa yang dia katakan ternyata memang betul, bahwa itulah yang membawa kesembuhan bagi Naaman. Jadi tidak selalu rekan-rekan Anda harus menggunakan obat yang rumit untuk menghadapi satu penyakit. Tidak harus menggunakan obat yang rumit untuk Anda menghadapi satu penyakit. Rekan-rekan, hari ini semua orang sedang dilanda ketakutan oleh karena corona. Dan hari ini teman-teman kita tahu bahwa virus ini belum ada obatnya. Belum ada obat yang bisa digunakan secara pasti untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Namun demikian rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahu kita satu obat yang sederhana. Obat yang bisa digunakan untuk menghadapi berbagai jenis penyakit. Saya mengatakan hal ini bukan untuk menganggap remeh virus corona,
Tetapi saya mengatakan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan mengajarkan tentang satu obat yang kita bisa gunakan untuk menghadapi berbagai penyakit. Obatnya adalah jiwa yang optimis, jiwa yang tetap bersuka cita, hati yang tetap optimis, hati yang tetap bersuka cita. Rekan-rekan, firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Rekan-rekan, hari ini selagi kita belum menemukan obat daripada corona, mari kita gunakan obat yang Tuhan sudah tawarkan. Tetap milikilah jiwa yang optimis, jiwa yang bersuka cita, hati yang optimis, hati yang bersuka cita. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tongdes Muaringin. Saya akan menjadi pasien COVID yang paling optimis, yang paling bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya semangat Pak Tong Desem ini bukan hanya menjadi semangat Pak Tong saja, tetapi juga menjadi semangat kita, keyakinan kita, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari rekan-rekan, selagi kita menunggu ditemukannya obat menghadapi virus corona, mari kita menggunakan obat yang ditawarkan Tuhan, bahwa Anda perlu punya hati yang gembira, tetap optimis, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Papi dan Koko Cici yang udah prepare khotbahnya. Semoga firman hari ini memberkati kita semua. Yang merasa terberkati atas khotbahnya boleh banget share ke teman-teman lainnya, biar kita saling menguatkan. Dan don't forget to hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.